siapakah engkau Tuhan? Saya tantang, siapakah engkau Tuhan? Kalau kau Tuhannya orang Islam, ngomong. Kalau kau Tuhan orang Kristen, tampakkan dirimu. Kalau kau Tuhannya orang Hindu atau orang Buddha, ngomong gitu. Jangan kau bikin hidup saya kayak gini. Saya bilang gitu. Engkau lahirkan aku di dunia, engkau lahirkan aku di bumi ini, tapi engkau bikin aku susah. Saya tuh sambil gini-gini, dibohongin gitu sama manusia gitu ya. Padahal saya sudah sembuh itu ya. Dibohongin sama manusia yang mengaku Yesus. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Nama saya Ingvi, ya lengkapnya adalah Ingvi Rizky Ramadan. Jadi dari nama saya sudah tahu ya semuanya pasti saya sebelumnya beragama Muslim. Ya, saya lahir di tahun 1988, jadi usia saya sekarang 33 tahun. Latar belakang saya itu, saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Jadi karena broken home pasti saya akan patah hati yang pertama kali saya kenal adalah patah hati di rumah saya sendiri. Jadi setiap harinya saya merasakan ketidaknyamanan di dalam suasana keluarga. Tetapi meskipun broken home, ibu dan bapak saya ini memiliki 8 anak dan saya adalah anak pertama. Jadi adik saya ada 7 orang dan semuanya itu sampai sekarang hidup ya, masih ada. Tetapi orang tua saya itu setiap hari bertengkar ya, berantem, kata-katanya itu saling menyakitkan. Bahkan sama anak juga seperti itu ya, saling menyakitkan. Mungkin maksud mereka tidak demikian, tetapi apa yang terucap itu kepada kami itu akhirnya menyakiti hati kami. Dan kemudian pastilah kami itu merasakan sakit ya, merasakan pahit, sakit hati seperti itu ya. Dan akhirnya menjadi seperti dendam. Seperti mengapa kalau misalkan kami tidak dikehendaki lahir, mengapa kami harus dilahirkan jika kami tidak mengalami pemeliharaan yang seharusnya. Jadi karena pada waktu itu orang tua juga nikah muda, sehingga waktu melahirkan saya juga mereka tidak siap untuk menjadi seorang orang tua gitu ya mungkin. Jadi karena juga ekonomi yang sangat kekurangan kalau saya bilang. Jadi kami ini hanya tinggal di kos-kosan. Jadi kos-kosannya orang tua saya itu cuma 1 petak. Waktu itu saya jaraknya dengan adik saya itu 4 tahun, 3 tahun, terus 2 tahun ya, baru kemudian setahun. Jadi 1 petak itu ditinggali oleh beberapa orang ya. Tentu juga dengan setiap hari yang kata-kata caci maki yang sudah keluar begitu. Jadi setiap hari suasananya sudah nggak enak. Kemudian kami juga tidak mendapatkan makanan yang cukup, kemudian biaya sekolah yang cukup, ya, sehingga mau tidak mau saya mulai kelas 4 SD itu harus berjualan. Jadi mama saya memang waktu itu bekerja, tetapi karena 4 tahun kemudian hamil, kemudian 3 tahun lagi hamil, jadi karena banyak yang dikandung, akhirnya mama saya sering berhenti bekerja. Dan papa saya sebenarnya seorang musisi, tapi ya karena memang tidak hidup di dalam Tuhan, jadi hidupnya juga semau gue gitu ya. Jadi hidupnya papa saya juga tidak karu-karuan juga hidupnya. Jadi kami berusaha untuk bagaimana kita itu besok bisa makan. Itu aja yang kami pergumulkan pada waktu itu ya. Jadi saya sekolah di salah satu sekolah Islam di Surabaya. Jadi mama saya ini taat beragama, sehingga pasti kalau orang tuanya mama saya taat beragama, pasti anak-anaknya juga akan diajarkan taat beragama. Jadi saya mulai dari TK, SD, SMP itu
saya sekolah Islam. Saya sekolah yang berkurikulum Islam ya di salah satu kota Surabaya. Jadi saya sekolah sambil bekerja. Saya sekolah sambil jualan. Nah, di kelas 4 itu mama saya itu goreng-gorengan gitu ya. Kayak bakwan seperti itu. Jadi kayak goreng-gorengan yang saya harus ke pasar sendiri. Kelas 4 SD saya sama adik saya yang waktu itu kelas 1 SD, jam 3 malam kami sudah harus jalan ke pasar untuk membeli bahan-bahan, kemudian mama saya mengolahnya, saya mandi, saya siap-siap ke sekolah, dan saya yang harus berjualan di sekolah itu. Dan pertama kali saya merasakan bullying itu juga di sekolah saya. Ya, saya dikatain anak orang miskin, saya dikatain di sekolah itu tidak boleh berjualan. Tapi karena saya sangat menyayangi orang tua saya lawan itu. Saya lawan semua perasaan sakit hati dibully, bahkan malu itu saya lawan. Saya bilang, kalau saya tidak bantu orang tua saya tidak bisa bayar sekolah, saya tidak bisa makan ya. Bahkan semua pada waktu itu belum canggih ya. Pada waktu itu masih seneng main bekel, main dakon ya, anak-anak itu main lompat tali gitu ya. Saya tuh kepingin setelah jualan saya habis ya, saya jajakan dari kelas ke kelas ya sampai habis. Saya harus punya target, jajanan saya harus habis. Kalau nggak habis, saya dan adik-adik saya itu nggak bisa makan gitu ya. Kemudian setelah habis saya pengen ya sekolah, saya pengen main sama teman-teman saya, dan teman saya bilang, kami nggak mau berteman sama orang miskin gitu ya. Di situ patah hati saya, kalau saya ingat itu patah hati yang kedua gitu ya. Itu nggak enak gitu loh. Saya bilang gitu, ya Allah gitu ya, kelas 4 SD saya, ya Allah kok saya diginiin gitu. Saya juga nggak pengen jadi anaknya orang miskin gitu ya. Tapi gimana gitu, tapi saya kasihan sama orang tua saya. Ya sudah, kalau teman saya tidak mau berteman sama saya, sudah gitu ya. Jadi saya cuma diem gitu, melihat teman-teman saya main dari kejauhan gitu, saya diem gitu. Tapi saya nggak pernah bercerita sama orang tua saya. Kalau saya bercerita pastinya mungkin mereka tambah sedih gitu ya. Saya menyimpannya dalam hati gitu. Terus saya dihina, bahkan kalau ada uang teman saya hilang, saya yang dituduh gitu, karena saya miskin. Padahal saya enggak pernah mencuri gitu, saya enggak pernah mencuri itu. Walaupun saya enggak pernah dikasih uang saku ya, jangankan uang saku, makan saja kami 1 kali sehari itu sudah alhamdulillah gitu ya. Pada waktu itu kami bisa menemukan masing-masing makanan 1 kali sehari, 2 kali sehari itu sudah bersyukur ya. Jadi alas tidur kami saja kardus gitu ya, tikar gitu. Sama adik saya yang bayi gak bisa beli susu, makannya minumnya cuma tajin, air beras atau air kacang hijau gitu ya. Terus sampai pernah dikatakan bahwa guru saya itu pernah mengatakan saya tinggal di rumah kumuh, di kos-kosan kumuh, di sampah. Saya dijadikan contoh orang yang hidup kumuh gitu. Saya kecewa gitu, padahal kami ini satu agama, kok begitu gitu. Tapi saya diam ya, saya nggak berani. Di dalam hati saya sudah timbul begitu memang. Kenapa kok kita saudara seiman, kamu bukan membantu saya, tapi kamu kok malah begituin saya gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya saya harus Eptanas SD, mama saya itu nggak punya uang sama sekali, kemudian jual rak-rakan ya. Sampai sekarang saya berterima kasih sama mama saya itu mau menjual rak-rakan kami, rak piring ya waktu itu yang hanya dipunyai mama, yang berharga itu rak piring itu dijual waktu itu 60.000, laku 60.000, dan saya harus bayar Eptanas itu juga 60.000, 65 sekian gitu. Mama saya kasih pilihan sama saya pada waktu itu. Eptanas SD itu adik saya nomor 2 itu SD juga, kemudian mama saya hamil anak ketiga. Terus mama saya punya, ini uang dibuat bayar Eptanas kamu atau dibuat makan? Saya bilang terserah mama. Mama saya bilang, ya udah buat Eptanas kamu aja, biar kamu bisa lulus sekolah ya gitu.
kemudian benarlah mama saya membayarkan uang Eptanas itu ya, karena uang jualan hanya bisa buat sehari-hari ya. Belum lagi kayak harus berjualan donat, berjualan apa ya, kepanasan, kehujanan, tapi kok hanya bisa dibuat bayar bayar sekolah SPP, kayak buku. Saya sering nggak bisa beli, terus hanya buat makan sehari-hari aja ya. Jadi selain jual di sekolah, saya juga harus jual di luar gitu ya, menjajakan di luar gitu. Terus akhirnya saya panas, bener ya, kita serumah itu nggak makan selama 1 minggu. Nggak makan nasi tuh ya, hanya makan teh anget ya, 1 kali 3 hari. Itu saya panas, dan saya masih ingat adik saya nomor 2 itu bilangnya, "Ma, saya pusing gitu ya, lapar," tapi bener-bener gak ada yang dimakan, itu saya bener-bener ya sampai sekarang tuh merasakan gimana rasanya nggak makan nasi ya. Kita cuman makan minum teh anget, kadang itu ada yang orang ngasih itu kayak kayak biskuit gitu ya, tapi rasanya nggak kenyang gitu ya. Nggak makan itu ya, kayak nggak makan tuh itu 7 hari saya lemas gitu ya, nggak bisa mikir itu ya, nggak bisa mikir. Saya bilang, saya sholat itu ya Allah, kok rasanya kelaparan banget gitu ya. Terus akhirnya bersyukur saya lulus, tapi angkanya itu minim banget, minim kelulusan ya, tapi saya lulus. Nah SMP saya akhirnya mama saya nggak bisa nyokolain saya dititipkan sama kakek saya 3 tahun di situ dititipkan. Terus SMA saya ditarik lagi sama mama saya SMA masuk sekolah negeri Surabaya. Saya tes sekolah negeri karena pikir saya kalau sekolah swasta kan terlampau mahal. Kalau SMA negeri masih membayar tapi murah ya. Ya akhirnya masuklah di SMA negeri, salah satu negeri di SMA negeri Surabaya. Saya bahkan jahit seragam pun itu nggak bisa. Jadi papa saya itu yang jahit itu gimana caranya berusaha untuk menjahit baju. Bukan seorang penjahit tapi menjahit baju seragam saya supaya saya itu bisa sekolah. Tetapi saya meskipun sekolah negeri saya pakai hijab ya, karena saya sudah dari SD, SMP, SMA itu saya harus pakai hijab. Saya pakai hijab di sekolah SMA inilah saya merasakan bullying yang semakin parah ya, karena benar-benar semakin mama saya dan papa saya itu semakin parah pertengkarannya ya, karena orang tua saya ini semakin rusak moralnya ya, ya. Mohon maaf jika orang tua saya hari ini mungkin menonton video saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, atau saya hanya ingin menceritakan ya, dan saya memaklumi setiap orang yang yang melakukan hal itu ya di luar Tuhan. Saya memaklumi. Jadi pada waktu itu saya mengalami bullying yang semakin parah. Papa saya pada waktu itu semakin tidak karuan moralnya, kami semakin kelaparan ya. Adik saya sudah 6 kalau nggak salah waktu itu. Saya kalau nggak 5 ya 6. Sebentar, mohon maaf. Nah kemudian saya harus kembali untuk mencarikan adik saya, keluarga saya ini nafkah sembari saya sekolah, yaitu dengan cara mengamen dan berjualan koran di salah satu perempatan di kota Surabaya. Di situ saya pulang sekolah, jarak rumah saya dengan sekolah itu kalau naik angkot ya kira-kira 1 jam. Saya naik angkot 1 jam, kemudian saya lepas seragam saya itu pasti nggak ada makanan ya. Jadi lapar sekali, rasanya lapar. Terus kemudian saya cari kehidupan. Bagaimana saya caranya makan, adik-adik saya makan ya, orang tua saya juga bisa
makan, kemudian saya ngamen di situ ya, jual koran di situ. Saya pikir ya orang-orang kaya ini mungkin kasihan lah ya, sekedar membeli koran atau sekedar ngasih uang 1.000 2.000 gitu ya. Ternyata tidak semudah itu. Ternyata saya tidak semudah itu mendapatkan uang. Saya dari pulang sekolah, saya jalan kaki itu ke tempat ngamen saya itu sekitar setengah jam. Dengan perut yang sangat lapar, saya harus ngamen di situ untuk mencari uang di situ. Saya pengen makan ya, pengen makan gitu, pengen makan. Itu enggak, jarang yang orang yang ngasih itu jarang. Kadang kalau ngasih itu dengan apa ya, dengan kayak jijik gitu ya, gini gitu. Itu perasaan saya ya, ya Allah gitu ya, itu ya Allah gitu. Kok saya gini banget ya, saya ini hanya pengen makan, saya pengen sekolah, kok kayak gini banget. Sampai kalau saya hujan itu kehujanan, ya panas kepanasan, dan apa ya setiap hari saya lakukan seperti itu. Saya setiap hari lakukan seperti itu. Saya harus sekolah, saya harus makan. Kalau saya nggak sekolah, saya nggak bisa lulus, saya nggak bisa bekerja. Itu aja yang saya pikirkan. Nah, belum lagi tantangannya ya, kalau ngamen di jalan itu ada Pol PP ya, Pol PP, Pamong Praja itu, karena kan tidak boleh anak di bawah umur untuk mencari uang ya, karena menurut negara ini kan tidak boleh. Tetapi bagaimana saya menceritakan sama mereka? Saya juga nggak pengen gitu ya, saya juga nggak pengen punya kehidupan yang seperti itu. Setiap anak pasti ingin ya memiliki kehidupan yang layak. Tapi jalan hidup saya ini begini gitu. Jadi saya dikejar, saya lari ya, sudah lapar, dikejar lari lagi ya. Saya pernah nyemplung got, atau saya naik itu apa, kayak di pecinta alam itu, apa ya, kayak ada ini pecinta alam ini, itu kan saya pernah naik itu, padahal saya nggak pernah ikut pecinta alam ya, nggak ngerti caranya naik apa ya, climbing gitu ya. Saya naik itu sampai dari atas itu supaya nggak ditangkap gitu ya. Begitu orangnya pergi, saya bingung turunnya kayak apa gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak pepatah orang itu, saya tuh nggak bisa lari. Masa nggak bisa lari? Coba ada anjing yang mengejarnya, saya yakin dia lari. Sama ya, the power of kepepet itu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah kepepet ya, kelaparan, itu ditangkap pula ya gitu. Akhirnya saya sampai bilang, saya tantang gitu ya, siapakah engkau Tuhan? Saya tantang, siapakah engkau Tuhan? Kalau kau Tuhannya orang Islam, ngomong. Kalau kau Tuhan orang Kristen, tampakkan dirimu. Kalau kau Tuhannya orang Hindu atau orang Buddha, ngomong gitu. Jangan kau bikin hidup saya kayak gini. Saya bilang gitu. Engkau lahirkan aku di dunia, engkau lahirkan aku di bumi ini, tapi engkau bikin aku susah. Saya ini pengen apa? Saya hanya pengen makan, saya hanya pengen sekolah. Tapi engkau bikin seperti ini. Orang tua saya nggak peduli. Orang tua saya hanya peduli tentang keegoisan masing-masing. Ya, orang tua saya hanya peduli tentang apa, keinginannya masing-masing. Tapi orang tua saya nggak pernah peduli. Bagaimana saya harus makan? Bagaimana saya ditagih uang sekolah? Bagaimana Tuhan juga nggak peduli atas kehidupan saya. Ya, tapi apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa ya, nggak ada suara apa-apa. Ya, saya keluncung gitu. Tapi pada akhirnya ya, apes juga. Saya 3 kali juga ketangkep ya. Yang pertama saya ketangkep sama adik saya sama orang tua saya ya, karena orang tua saya waktu itu menjemput saya ya. Jadi ketangkep semuanya. Terus berjanji untuk tidak mengulang lagi ya. Ya namanya gimana berjanji gak mengulang lagi? Namanya kalau lapar ya, itu pasti akan mencari makan ya. Gak mungkin saya mau mencuri, saya tidak mau mencuri, saya tidak mau ngerampok ya. Jadi hanya itu yang bisa saya lakukan ya. Saya ulangi lagi ketangkap kedua ya. Ketangkap kedua, saya itu sama adik saya aja. Adik saya, terus kemudian kami lolos. Ketiga itu saya itu mau Epanas ya. Tetapi sebelum ketangkap itu, jadi ada serombongan orang rohani di salah satu gereja terdekat di situ untuk untuk mengayomi anak-anak jalanan. Jadi setiap Sabtu mereka itu bagi-bagi buku rohani, bercerita tentang Tuhan Yesus. Kemudian ada teman saya ini juga yang sekolahnya itu dibayarin ya. Terus dan mereka akhirnya mengenal Tuhan gitu. Terus saya tuh nggak mau dideketi.
Bahkan dikasih makanannya saya nggak mau. Saya bilang itu makanannya Tuhan patung, itu makanannya Tuhan manusia. Saya nggak mau. Biar saya lapar pun saya nggak mau. Ya, terus dia bilang nggak apa-apa, itu cuma makanan. Enggak, saya nggak mau. Saya makanan saya halal. Saya mending nggak makan daripada makanan orang-orang Kristen. Saya bilang gitu ya. Teman-teman saya juga yang menginjili saya itu ya, teman-teman saya menginjili saya bilang, apa itu? Tuhan kok manusia. Saya meskipun hidup susah kayak gini, ya saya nggak mau menyembah manusia. Jadi di sisi lain, ketika saya terpuruk, saya tantang itu Tuhan, Tuhan orang Kristen Tuhan. Tapi di saat saya itu sudah makan ya, sudah kenyang gitu, saya bilang Tuhan kok manusia. Terus orang yang menginjili saya itu bilang, teman-teman saya ya, pokoknya teman dekat saya, bahkan orang gereja itu menginjili saya bilang, saya tidak mau itu sama Tuhan manusia. Orang Tuhan aja disalib gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa dia mau menyelamatkan hidup saya? Bagaimana caranya ya? Bahkan saya pernah dulu ya punya teman dekat laki-laki. Saya bilang sama dia, itu bilang sama Tuhanmu itu, pakai baju yang benar. Masa disalib kok cuman pakai celana dalam? Nggak bisa apa beli, nggak bisa apa beli celana apa, nggak bisa pakai baju yang benar, pakai jubah, nggak bisa. Terus apa namanya, kok pakai mahkota kok duri, diolok-olok kok diem aja. Terus disalib bilang, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Nggak masuk akal, nggak waras otakmu itu, saya bilang. Tapi teman saya ini diam ya, dia nggak bisa menjelaskan ya, dia hanya diam. Sambil mungkin dalam hatinya mungkin berdoa supaya saya dijamah Tuhan mungkin suatu hari nanti gitu ya. Terus saya nggak terima, pokoknya saya ada orang teman saya sebangku itu juga Kristen gitu ya, kan saya sekolah negeri gitu, teman sebangku saya Kristen, saya bilang, apa Tuhanmu itu kok gondrong, suruh potong rambut itu, Tuhan kok nggak sopan. Terus kan bisa difoto itu, Tuhan kan bisa difoto ya, kamu besok itulah biar sama-sama viral kayak Tuhanmu itu ya, foto cheese gitu, saya bilang gitu ya. Semuanya dia. Apalagi kalau saya mau dipelihara sama orang Kristen ya itu ya, ya tentu saja saya nggak mau ya, apa-apaan ini gitu ya. Dan saya tetap nggak mau sampai akhirnya ya itulah ketiga kalinya saya ditangkap sama Pol PP ya, tangkap sama PPP. Ketiga kalinya itu semakin parah ya. Saya itu dicampur sama orang-orang yang mohon maaf kehilangan orientasi diri, tidak sadarkan diri itu, kemudian dicampur sama orang yang sakit kusta ya. Makanya ketika sekarang saya membaca Alkitab itu, orang sakit kusta, saya tuh bisa membayangkan, saya pernah orang yang sakit kusta itu, lepra itu ya, jadi baunya tuh nggak enak gitu ya, putih itu ya. Terus lama kelamaan tuh kayak dagingnya itu terkelupas itu ya, baunya tuh nggak enak. Dan makanannya yang di dalam situ ya, saya tuh hanya dikasih makanan nasi kayak air garam rebusan gitu, terus mungkin tempe atau tahu yang setengah matang, atau pindang yang cuman disiram gitu ya. Jadi rasanya tuh nggak enak, saya nggak bisa makan. Ditambah makan yang seperti itu, ditambah orang yang kehilangan orientasi diri itu kan, mohon maaf ya, buang air besar pup itu di depan kita ya, tidur ya gitu. Jadi saya itu 3 hari atau sekitar seminggu saya setiap hari saya bilang, tolong keluarkan saya mau Eptanas, tolong keluarkan saya mau Eptanas gitu ya. Pada singkatnya, karena setiap hari saya berteriak, setiap hari saya meminta, setiap hari saya ini akhirnya dikeluarkan juga, akhirnya saya bebas bersyarat dan saya kembali ke sekolah itu. Guru saya itu saya kasih ketikan bahwa saya itu jadi nggak bayar sekolah ya, nggak bayar sekolah itu mungkin 1 tahun tuh cuma dibayar 2 bulan gitu ya. Jadi kalau 3 tahun ya dibayarnya cuma 6 bulan kali gitu ya. Jadi saya itu benar-benar parah itu ya, nggak bayar sekolah itu ya. Jadi mungkin guru saya itu udah kayak ini anak nggak niat gitu ya. Jadi apalagi orang tua saya itu, ayah saya itu nggak mau datang ke sekolah gitu ya. Udah nggak acuh tak acuh lah. Jadi saya memperjuangkan diri saya sendiri, gimana saya supaya lulus sekolah. Akhirnya saya lulus saya kasih bahwa bukti saya ini nggak mampu, saya
saya ini selama ini tuh ditangkap di Liponsos ya, pondok sosial. Akhirnya dengan bukti dan stempel memang benar itu, akhirnya saya ini dianggap lunas, dilunaskan. Tidak membayar panas dan membayar SPP, dilunaskan. Ya, syukur saya waktu itu, alhamdulillah saya sujud syukur ya di lapangan itu, akhirnya kemudian saya panas dan saya lulus. Nah, saya lulus itu pada waktu itu saya umur 18 tahun ya, karena di 18 tahun ini saya beberapa bulan saya kerja dan saya menikah ya, karena patah hati, broken home, broken heart ya. Saya pikir dengan menikah masalah keluarga saya itu akan selesai. Saya nggak lagi ikut orang tua saya. Saya pikir saya akan bahagia bersama pasangan hidup saya. Akhirnya saya menikah. Begitu saya menikah, saya hamil sekitar 5 bulan. Ya, saya menemukan suami saya itu ada tanda-tanda selingkuh begitu ya. Tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya dipulangkan ke orang tua saya. Dia bilang alasannya sudah tidak cinta lagi. Jadi saya tidak bekerja karena saya hamil, saya tidak bekerja. Dikembalikan ke orang tua saya. Orang tua saya tambah shock ya, tambah menyakiti saya, tambah kayak kapok ya gitu ya, kayak syukur gitu ya. Sudah saya bilangin jangan sama anak itu. Ya, saya tahu orang tua saya nggak senang sama dia. Tapi saya sudah pahit. Ya, jadi saya sudah masuk ke kenakalan remaja. Jadi mereka hanya bisa menyalahkan saya, tapi mereka tidak bisa mengalami saya. Begitu. Jadi kepahitan hati saya ini membuat saya tidak tahu kalau menikah itu harus dengan pasangan hidup yang baik. Ya. Dan dengan umur yang baik juga. Ya. Jadi akhirnya saya tambah depresi, saya tidak punya uang untuk melahirkan, ya bahkan akhirnya orang tua saya juga yang harus mencari-carikan utang-utangan untuk saya melahirkan. Nah, setelah saya melahirkan, saya bekerja ya di klinik kecantikan salah satu di Surabaya, dan di klinik kecantikan itu saya dekat dengan salah seorang wanita yang bekerja di situ pula, ya dekat, yaitu baik sama anak saya. Jadi saya bekerja, anak saya titipkan di pengasuh ya. Dekat sama saya, anak saya sering dibelikan susu, anak saya sering dibelikan makanan, saya juga dibantu untuk kursus ya, kayak kursus public speaking, saya kursus menyanyi, saya kursus keyboard ya. Kemudian saya juga dikuliahkan dan saya ambil fakultas psikologi pada waktu itu ya. Saya pikir dia baik sama saya pikir dia adalah orang yang baik sama saya. Ternyata saya tidak sadar saya terseret di dalam LGBT ya. Saya tidak sadar dia membuat saya menyenangi dia, ya menyukai dia. Akhirnya sekitar 2 tahun lah, setahun setengah lah ya. Saya jalan sama orang ini ya, saya bersama sama dia, sama anak saya. Akhirnya pada waktu kuliah itu teman kuliah saya laki-laki, ada yang menyenangi saya, dan dia tahu bahwa kan selama itu saya bilang sama teman-teman bahwa itu adalah kakak saya. Orang ini tahu bahwa itu bukan kakak saya, itu pasangan saya. Nah, singkat cerita, orang ini mencoba untuk melepaskan saya dengan wanita ini. Dan saya akhirnya juga ingin kembali normal, ya ingin kembali memiliki kehidupan yang normal. Saya ingin tinggalkan dia, dan itu tidak mudah ya. Saya diancam, bahkan saya mau dibunuh, saya dijeburkan got ya. Saya mengalami hal-hal yang seperti demikian ya. Kemudian akhirnya saya terlepas juga, lama-kelamaan saya lepas juga. Nah, tetapi akhirnya saya kemudian berpacaran dengan laki-laki ini ya, dan kembali saya hidup bersama dengan dia sebelum pernikahan ya. Dan teman laki-laki saya ini anak Tuhan, Kristen. Kemudian dia tetap menginjili saya tetap tidak mau ya.
Meskipun besok-besok kita menikah, saya tidak mau ikut agama kamu. Kamu yang harus ikut agama aku. Senakal-nakalnya aku, ya, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai saya ini menjadi orang yang murtad. Kemudian saya itu kan kuliah, saya bekerja di beberapa radio sebagai announcer freelance. Ya, saya sebagai penyiar freelance dan penyanyi kayak freelance juga. Jadi kalau ada event-event wedding atau apa, saya hanya mengisi pada waktu seperti itu saja. Kemudian pada suatu hari saya nggak tahu kok tiba-tiba ini perut saya sebelah kiri ini kok sakit ya. Sakit itu tembus sampai ke belakang. Biasanya saya itu kalau mah itu di ulu hati sini gitu loh. Tetapi kok saya merasakan itu di sebelah kiri itu sampai tembus sampai ke belakang. Kok sakit setiap hari saya mencoba untuk nggak apa-apa lah ini, nggak apa-apa lah ini. Kok setiap hari gitu ya. Sampai pada akhirnya itu sakit banget, saya nggak tertahankan. Saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa kerja ya. Pada akhirnya saya hanya tidur saja. Hanya tidur saya. Akhirnya saya sama pacar saya ini dibawa ke Dr. Sutomo, di rumah sakit Dr. Sutomo itu untuk diperiksakan karena saya sudah nggak bisa jalan lagi. Saya ngesot gitu ya, terus sudah muntah kuning gitu. Akhirnya saya dibawa ke UGD, itu katanya dokternya itu saya kena ginjal. Ginjal saya bermasalah karena saya sering kurang minum ya, gaya hidup juga ya, stres ya. Tetapi Pak, saat itu saya tidak suka minum alkohol. Saya tidak kenakalan yang alkohol atau yang obat terlarang, tidak. Saya hanya kenakalan remaja yang free sex, kemudian itu saja, LGBT tadi dan kemudian saya free sex juga ya, jadi sesama dan lawan jenis ini. Tetapi kenapa kok saya sampai ke ginjal? Saya kan nggak minum obat terlarang. Jadi saya memang sering minum obat pusing ya, obat pusing itu saya sering minum. Kemudian lari ke ginjal gitu ya. Nah, karena obat konsumsi mulut ini sudah nggak bisa, mohon maaf, obat itu harus dimasukkan ke bagian tubuh yang lain ya, untuk supaya saya tidak merasakan sakit ya, hanya pengurang rasa nyeri saja. Tapi saya harus ke penyakit dalam dan kemungkinan saya harus operasi gitu ya. Saya tanya-tanya ke dokternya, kemungkinan operasinya harga 10 juta. Saya nggak punya uang. Pada waktu itu sekitar 11 tahun yang lalu, belum ada BPJS ya, kesehatan itu belum ada jaminan kesehatan dari pemerintah itu, seingat saya. Jadi saya harus membayar umum ya. Itu tidak mungkin. Dari mana? Saya single parent, saya punya anak satu ya. Saya nggak punya uang segitu banyak. Akhirnya ya sudah, saya bawa pulang aja obat itu. Dan kalau obat itu habis, saya akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, tetapi ada teman saya itu yang dulu teman SMA saya dulu itu Muslim juga. Kemudian dia kenal dengan suaminya dan kemudian diinjili, dia mau buka hati dan menerima Tuhan. Dia datang ke saya ke rumah sakit pada waktu itu. Dia bilang, kamu mau sembuh nggak? Ya namanya orang sakit dikasih pertanyaan, ya mau sembuh. Ya dia bilang ada cara ya. Jadi teman saya ini orang biasa, bukan hamba Tuhan atau bukan seperti apa gitu ya, yang wow atau pelayan gereja itu enggak, dia biasa aja orangnya. Dia cuma bilang ada satu cara supaya kamu sembuh, tetapi tidak melalui operasi. Apa? Saya bilang, didoakan sama pendeta. Dia bilang gitu. Dia nggak bilang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Enggak, dia bilang didoakan sama pendeta. Saya bilang, wah yang nggak mau. Nggak didoakan pendeta berarti kan Kristen. Ya, berarti kan doanya sama Tuhan manusia itu. Gitu. Ya, terus kemudian saya pikir-pikir, saya bilang kalau obat saya ini habis, saya ikut gimana? Terus saya bilang, ya wis lah, mau cuma didoakan aja kan? Iya, didoakan aja, ya wis lah, ya wis coba. Kemudian saya pergi ke suatu gereja ya, ke Surabaya, mungkin
kalau orang yang Surabaya menonton ini, mungkin di daerah Keputran, ya, di daerah Pasar Keputran itu ada sebuah kayak tempat ibadah agama lain di situ. Nah itu orang apa jemaat itu menyewa di atas tempat ibadah itu. Jadi kayak ada tempat ibadah orang agama lain tuh ada kayak gedung nggak dipakai itu di atas itu disewakan. Dan jemaatnya mungkin hanya 7 sampai 10 orang, ya. Yang pendetanya namanya Ibu Ripka. Dan sampai sekarang saya lost kontak sama Ibu Ripka. Jadi mungkin saat ini mungkin tidak sengaja Ibu Ripka menyaksikan, ya bisa menghubungi saya ya. Jadi Ibu Ripka pada waktu itu adalah gembalanya. Nah, pada waktu mereka masih ibadah, saya duduk di belakang. Teman saya ini cuman berkata sama Ibu Ripka ini bahwa saya sakit ginjal dan nggak punya uang untuk operasi, mohon didoakan. Ya. Setelah itu, Bu Ripka ini menghampiri saya, dia mendoakan saya. Ya, dia mendoakan saya itu kurang lebihnya seperti ini yang saya ingat. Jadi tangannya itu ditaruh ke bagian yang sakit, dia berdoa. Ya, saya tidak kenal sama Ibu Ripka ini dan saya tidak pernah cerita tentang kehidupan saya sama Ibu Ripka ini. Tapi Ibu Ripka ini berkata demikian. Tuhan Yesus bukan manusia yang membawa manusia datang kepadamu, dan tidak ada kebetulan yang di dunia ini. Tetapi Engkau sendiri membawa manusia datang kepadamu. Ampunilah dosa anak muda ini ya Tuhan. Engkau mengerti betapa banyak kesalahannya, Engkau mengerti betapa banyak dosanya, dan Engkau mengerti betapa pahit perjalanan hidupnya. Engkau mengerti Tuhan, Engkau mengerti. Tuhan jamah hatinya Tuhan, ampuni dulu dosanya, ampuni masa lalunya Tuhan supaya dia Kau ubahkan gitu ya. Di dalam nama Yesus sembuh, hatinya sembuh, sakitnya sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya begitu. Saya diam. Kok orang ini sakti ya gitu ya. Orang ini dukun kali ya. Sakti, kok bisa dia tahu saya memiliki kepahitan. Saya memiliki begitu banyak kehidupan yang jangan pergumulan gitu. Terus saya bilang gini, loh sudah tabu, loh sudah, loh kok cuma dipegangi saja, iya sudah, percaya ya Tuhan Yesus sembuhkan. Nggak pakai minum apa gitu Bu, kayak minum di botol terus disemburkan atau saya dikasih minuman nanti saya minum apa gitu ya, kayak ritual gitu ya. Loh enggak pakai, enggak usah gitu. Kan gini sudah sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan, darah Yesus ya sembuhkan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu perjalanan saya Islam itu juga ya, saya itu juga pernah di satu aliran Islam itu, yang dimana kami ini sengaja untuk memanggil arwah, wali-wali, memanggil arwah orang terdahulu untuk mengajar kitab kuning atau mengajar kitab apa-apa yang tidak kita tahu. Jadi saya sempat ikut ya di dalam aliran ajaran seperti itu ya. Jadi yang mengosongkan diri, meditasi itu ya. Maksudnya kayak ada orang yang dikosongkan. Jadi kita punya orang yang khusus ya, nanti dikosongkan rohnya, nanti dimasukkan roh lain. Dan bahkan karena saya sering saya sering ikut ibadah itu, saya sendiri ini nggak sadar kalau saya ini ternyata punya sosok gaib yang saya ajak setiap hari ngobrol ya. Saya jalan jauh itu saya nggak kerasa, saya itu dan orang bilang kamu kok bicara sendiri. Saya baru sadar, loh enggak, saya bicara sama Eyang kok, saya bilang gitu. Saya panggilnya dia Eyang gitu ya. Entah itu halusan, saya nggak tahu apakah itu benar-benar makhluk gaib atau itu halusinasi saya. Ya karena saya kan juga depresi, saya juga frustasi, stres ya, mengalami kehidupan yang begitu pahit ini ya. Saya nggak tahu itu benar-benar makhluk gaib atau itu halusinasi saya nggak tahu. Yang penting saya melihat sosok itu Eyang, dan saya seneng ngobrol sama Eyang ini karena saya nggak punya teman untuk ngobrol kan. Saya seneng ngobrol sama dia. Jadi saya pikir pendeta itu mendoakan saya yang demikian. Ternyata enggak ya. Saya percaya aja. Saya pulang. Obat saya ini masih ada.
Tapi obat saya ini saya konsumsi kalau saya sedang sakit gitu ya. Tetapi masalahnya kok saya nggak sakit-sakit, dan saya nggak sadar kalau saya nggak sakit-sakit sampai itu sekitar 1 hari kemudian. Loh kok saya nggak sakit ya? Jadi saya masih hidup dalam dosa sama pacar saya itu ya. Saya hidup dalam dosa sama pacar saya itu. Tapi pacar saya kan Kristen juga ya. Jadi apa yang dia injili ke saya, apa yang dia ajarkan ke saya, ya saya ketawa aja, orang dia hidupnya masih dalam dosa. Gimana dia mau ngomong kebenaran ya? Ya, akhirnya, tapi saya kok nggak sakit gitu ya. Kok saya nggak sakit? Saya bilang sama dia, aku nggak sakit ya. Loh, dibilang itu Tuhan Yesus yang nyembuhin. Ah, enggak lah. Ini kan karena saya percaya. Ini karena motivasi. Ini karena saya apa ya, kayak ya kalau percaya disembuhkan, ya kan? Orang itu kan apa, kalau terjadi sesuatu, kalau percaya gitu ya. That can be miracle when you believe gitu. Saya percaya saya sembuh. Jadi saya percaya saya disembuhkan oleh kepercayaan saya sendiri. Jadi saya nggak langsung percaya, oh Tuhan Yesus ingin nyembuhin saya, enggak. Tapi Ibu Ripka itu SMS sama saya ya, HP jadul zaman dahulu, SMS. Ini gimana, sudah sembuh? Oh ya sudah, alhamdulillah sudah. Terima kasih Bu sudah menyembuhkan saya. Oh itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan katanya Pak Ripkanya. Ivi mau ya datang ke ibadah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Apa itu? Ya pokoknya doa, datang aja lah ibadah. Ya saya sebenarnya nggak mau datang. Tapi pikir saya adalah orang yang berbalas budi. Saya adalah orang yang tahu berterima kasih. Ibu pendeta ini sudah menyembuhkan saya. Bagaimana saya tidak mau orang hanya ibadah, orang saya nggak ngapa-ngapain ya. Yang saya datanglah sama pacar saya tersebut ya. Nah, datang ke gereja itu ya, saya duduk di belakang. Saya lihat orang Kristen itu nyanyi, nangis ya, tepuk tangan. Dalam hati saya, apa-apaan sih orang-orang Kristen ini, sedih nangis ya, orang mati sedih nyanyi, seneng nyanyi, mati nyanyi, hidupnya kok nyanyi aja. Terus nyanyinya nggak pakai wudhu, dalam hati saya kan, nggak pakai wudhu ya, enak gitu ya, doa itu nggak pakai berwudhu gitu, enak gitu ya. Saya tuh sambil gini-gini, dibohongin gitu sama manusia gitu ya. Padahal saya sudah sembuh itu ya, dibohongin sama manusia yang mengaku Yesus. Terus ada lagu itu yang mengena di dalam hati saya, tapi saya terus menyangkal gitu ya. Lagu itu begini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Saya diam. Saya mencoba mencermati kebodohan orang Kristen. Masa aman dan damai sejahtera walau di tengah badai? Ya kan? Badai itu kayak apa? Badai itu kan, wah, saya juga badai, orang-orang ini kan nggak tahu badai kehidupan. Dari kecil saya menerima bullying ya, orang miskin, nggak ditemenin, sampai SMA saya harus ngamen. Teman-teman saya itu tahu ngamen, saya diketawakan ya, itu saya, aduh rasanya itu. Ditambah lagi saya ke LGBT, tambah lagi saya diceraikan suami saya harus jadi single parent. Badai kok aman? Amannya dari mana? Menipu ini. Aman dan sejahtera walau di tengah badai gitu. Terus kan masuk akal. Terus ada lanjutannya kan, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan itu, arti kehadiranmu Tuhan. Wah, bersama Tuhan. Tambah ngaco. Karena saya dulu pernah diajari sama ustazah saya ya, manusia itu nggak ada yang bisa bersama Tuhan. Manusia itu nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau manusia itu melihat Tuhan, pastilah dia akan mati. Bagaimana orang Kristen kok mengaku-ngaku bersama dengan Tuhan? Ya kan, itu kan pembohongan publik itu. Bersama dengan Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Ya, sudah. Gimana orang-orang ini? Saya cuma gitu. Tapi itu ada di dalam hati saya gitu. Di dalam hati saya. Ya apa sih itu? Saya
orang-orang itu sama nangis gitu ya, sama nangis gitu. Kayak terharu gitu. Ya saya diam aja. Terus pada waktu sudah selesai ibadah, saya dipanggil sama pendeta itu, sama para pendoanya. Jadi kalau mungkin 7 sampai 10 jemaat ya. Jadi mungkin yang melayani Tuhan ya 4 orang, yang 6 adalah jemaatnya ya. Jadi Bu Gembalanya manggil saya di depan karena gerejanya kan gereja kecil gitu ya. Jadi mimbarnya ya sejajar gitu ya. Dipanggil ke depan. Nah, terus saya didoakan. Nah, ada 2 orang yang di belakang saya, itu di belakang saya, satu di depan saya. Itu begini tangannya gitu, kayak yang satunya begini, yang satunya begini. Kayak apa ya? Kayak nampanin gitu loh, kayak apa ya? Kayak nanti kalau jatuh kamu tak topang gitu ya. Saya pikir ini aku mau diapain ya? Mau di kayak di mantra-mantra gitu. Tapi saya diem. Mau apa Bu gitu? Oh, doa aja kok gitu. Bukannya itu doa gitu. Doa, oh ya udah gitu. Nah, mereka sambil memainkan lagunya ya, mereka kan bahasa yang saya tidak mengerti ya, bahasa lain ya, bahasa kalau saya upamakan tuh orang-orang ini kayak ya maaf kata bilangnya lala sapa papa gitulah ya. Orang ini kerasukan semuanya, saya makin takut gitu. Orang-orang ini kerasukan, orang-orang ini apa namanya, kok begini gitu loh, ngapain orang-orang ini gitu, sambil terus berdoa, sambil terus menyanyi. Nah, Ibu Ripkanya ini berdoa ya di kepala saya itu. Kan kalau sakit kemarin berdoanya di perut saya, kali ini tuh berdoanya tuh di kepala saya. Ya, dia berdoanya itu yang saya ingat begini, ya kurang lebihnya begini. Tuhan Yesus, gitu, anak ini sudah kau sembuhkan. Jika engkau sendiri yang ingin anak ini menjadi anakmu ya Tuhan, sebab tertulis bahwa bukan manusia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih manusia. Tuhan, jika engkau memilih anak ini menjadi anakmu, menjadi saksimu, maka nyatakanlah dirimu, nyatakanlah kuasamu Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa menyatakan dalam lidahnya ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kecuali oleh rohnya sendiri. Jadi anakmu ini tidak bisa mengaku dengan lidahnya dan pelutut Tuhan untuk menyembah engkau jika engkau sendiri tidak memilihnya Tuhan. Tetapi aku berdoa supaya engkau memilihnya Tuhan. Jika engkau memang berkenan, nyatakanlah kemuliaanmu, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah dirimu Tuhan kepada anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika Bu Ripka ini bilang amin, ya, amin. Saya diem gini. Ketika amin itu, suatu roh itu masuk ke dalam hidung saya. Wush, itu masuk, itu terasa sekali. Nah, ini apa ini? Ini apa? Terus masuk, itu masuknya itu pelan ya. Masuknya itu pelan sampai ke leher, pelan ke leher, ke tubuh saya, wah saya ini kerasukan saya ini. Tetapi saya tahu orang kerasukan, adik saya kandung itu pernah kerasukan. Orang kerasukan itu tidak sadar. Orang kerasukan itu pasti akan berbuat jahat ya. Pasti kata-katanya itu mengerikan, melotot-melotot ya. Pasti dia melakukan hal yang, ya kalau kerasukan setan, ya berarti dia melakukan hal yang setan lakukan gitu. Tetapi saya ini sadar, ya, saya ini penuh kesadaran bahwa saya itu dimasukin roh, tapi bukan roh setan. Saya percaya itu bukan roh setan, karena hati saya itu damai, gitu. Hati saya itu damai sampai ke kaki itu ya, ke telapak kaki saya itu begitu hangat semua. Saya nggak tahan. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya itu jatuh ke depan ya. Oh, saya tahu, rupanya orang yang di belakang saya sama di depan saya tadi itu berjaga-jaga menopang saya supaya ketika saya rebah, saya nggak kena lantai gitu ya. Kemudian saya dibiarkan saya jatuh gitu. Tiba-tiba saya menangis gitu. Saya menangis dan tiba-tiba saya mengikuti bahasa orang-orang itu. Ya, saya mengikuti bahasa itu.
saya kok bisa kayak orang-orang itu gitu loh. Kok saya kok menangis? Saya sadar, saya tanya sama Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Dan kagetnya saya mendengar audible telinga saya dan hati saya seperti sinkron, connecting. Suara gitu ya, saya bilang, akulah Yesus yang kau tertawakan itu. Akulah Yesus yang kau hina-hina itu. Saya langsung tersungkur. Ampuni aku Yesus. Ampuni aku gitu. Kemudian saya menangis terus, saya nikmati. Oh, ini namanya hadirat Tuhan. Oh, ini gitu ya. Jadi saya mengalami Roh Kudus itu, karena pada waktu itu adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Saya mengalami itu sebelum saya dibaptis dengan air. Kemudian akhirnya setelah saya selesai, saya berangsur-angsur, saya sudah selesai menangis, saya bilang sama Ibu Ripka itu, baptiskan saya sekarang juga. Tapi Ibu Ripka itu tidak langsung membaptiskan, tapi Ibu Ripka ini mengajari saya tentang siapa Yesus dalam Alkitab. Jadi pengajaran Alkitab dulu, kemudian barulah saya dibaptis, tetapi saya dibaptisnya di gereja lain ya. Nah, itulah yang latar belakang dan peralihan saya, bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mempan melalui penginjilan, tetapi saya percaya mungkin orang-orang yang menginjili saya waktu itu terus berdoa buat saya, sehingga satu hari saya ditangkap Tuhan Yesus di waktu dan tempat yang tepat ya. Yaitu itu peralihan saya, bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Dan setelah itulah yang penting, bagaimana tantangan saya untuk mengikut Tuhan. Bagaimana tantangan saya untuk saya tetap bertahan ya. Jadi ketika Tuhan sudah ada di dalam hati saya berani untuk mengakui bahwa saya sekarang sudah menjadi orang Kristen. Pada waktu itu saya langsung nyatakan bahwa saya Kristen itu di Facebook, dan orang tua saya melihat ya. Meskipun saya broken heart, tidak ada orang tua yang bahagia melihat anaknya murtad. Jadi saya memaklumi dengan sangat mengapa orang tua saya itu kecewa dengan saya. Jadi orang tua saya, papa saya langsung bilang bahwa saya sudah keluar dari akidah akhlak. Saya sudah tidak dianggap lagi anak mereka karena mereka begitu kecewa ya, karena terputuslah segala perkara di saat orang Muslim itu sudah meninggal, terputuslah segala perkara kecuali 3 perkara, yaitu anak yang soleha yang mendoakan orang tuanya saat mereka sudah meninggal, yang kedua ya ilmu yang bermanfaat, ya yang ketiga yaitu amal jariah, yaitu amal kebaikan yang akan menjadi penolong kita waktu disiksa kubur. Ya. Jadi ketika saya adalah anak pertama, ya, dan saya dididik sekolah Islam, tentu saya mengerti pelajaran fikih, tauhid ya, Al-Quran, hadis, akidah akhlak ya, saya mengerti ya. Bahkan bahasa Arab, karena di situ kan sekolahnya Islam, saya diajarkan bahasa Arab, saya diajarkan menulis Arab pego. Saya bukan hanya bisa mengaji, tapi saya sebelum umur 4 tahun ya, sebelum TK, saya sudah bisa Al-Quran. Saya sudah membaca Al-Quran bahasa Arab itu, dan di SD saya sudah bisa menulis pego atau Arab gundul. Jadi Arabnya nggak pakai harokat. Kalau orang Muslim pasti tahu apa itu Arab pego, Arab gundul ya. Tentu saya bisa. Dan kemudian saya tahu betapa kecewanya orang tua saya. Saya memaklumi, saya tidak marah ya, saya memaklumi. Saya biarkan, tetapi pada waktu itu saya sudah membaca firman Tuhan bahwa siapa orang yang
tidak mengakui aku, maka Tuhan Yesus pun tidak mengakui kita di depan Bapa. Jadi saya meminta Tuhan untuk berani untuk mengakui bahwa saya sekarang sudah Kristen, yaitu saya anak Tuhan. Ya. Akhirnya tantangannya itu saya langsung putus sama saudara-saudara. Semua saudara saya bilang saya menjual agama, saya tidak betah hidup susah, maka saya menjual agama. Saya bilang saya tidak menjual agama, Yesus itu kasih, Allah itu kasih. Terus mereka terus aja mendebat saya diem ya, karena saya nggak ngerti apa yang harus saya katakan ya. Kemudian saya sudah saksi tapi mereka tetap tidak percaya. Ya akhirnya singkat cerita saya ini menikah dengan pacar saya tersebut ya. Saya menikah dengan dia karena kita sudah satu iman. Saya menikah sama dia. Tetapi ada hal-hal yang membuat saya begitu kecewa dan iblis itu begitu menyerang saya dan bagaimana caranya saya itu kembali kepada kepercayaan saya yang lalu ya. Bagaimana caranya supaya saya itu meninggalkan Tuhan. Ada titik-titik saya itu ingin meninggalkan Tuhan kembali ya. Itu lewat tragedi yang setelah saya menikah. Jadi setelah saya menikah dengan pacar saya ini, diberkati ya di gereja, itu keluarga anak saya yang pertama ini yang tadinya membuang saya, itu diberitahu sama keluarga saya bahwa saya sekarang sudah menjadi Kristen. Mereka berusaha kembali merebut anak saya. Dan saya nggak mau. Ketika saya selamat, anak saya pun juga harus selamat. Saya bawa anak saya ini ke tempat kelahiran suami saya, yaitu ke Jakarta. Ya. Tetapi memang pada awalnya, orang tua suami saya ini memang tidak menyetujui saya. Karena saya seorang janda yang beranak satu. Tetapi suami saya ini begitu mengasihi saya, dia ingin mengambil saya menjadi seorang istri. Akhirnya suami saya tetap menikahi saya. Dan di sana ketika saya pergi dari Surabaya ke Jakarta itu, saya naik sepeda motornya suami saya butut ya, sambil membawa barang-barang yang bisa saya bawa seperti baju begitu saja, yang lain saya tinggal. Dengan di sana suami saya ini tidak memiliki pekerjaan apapun, ya kita gambling di sana hanya untuk menyelamatkan jiwa anak saya ini. Kemudian saya di sana dan saya ditolak mentah-mentah sama keluarga suami saya, yang mereka adalah turunan dan keluarga hamba Tuhan, bahkan keluarga Sofi Gembala. Saya memaklumi, saya tahu memang tidak baik menikahi seorang istri yang menikahi seorang perempuan yang sudah beristri sebelumnya. Tetapi saya bilang sama mertua saya, ya saya memohon ampun sama Tuhan. Jikalau apa yang saya ambil jalan ini suatu kesalahan, saya memohon sama Tuhan supaya saya itu berkenan di mata Tuhan. Saya ini ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kayak gitu ya. Terus tetap saja mertua saya ini tidak menerima saya dengan baik ya. Akhirnya saya bergereja lokal di sana bersama anak saya yang masih kecil pada waktu itu, dan keluarga suami saya masih belum menerima saya. Mereka memusuhi saya, mereka mengeluarkan kata-kata yang pahit ya. Disitulah saya berkata, mengapa kok orang Kristen seperti ini? Seharusnya saya baru menjadi seorang Kristen, baru menjadi anak Tuhan, seharusnya saya dibimbing. Mengapa mereka semuanya memahitkan hati saya? Mereka menjelek-jelekan saya di gereja yang tempat saya bergembala. Mereka menjelek-jelekan saya di gembala saya waktu itu. Kata mereka, saya tidak layak menikah dengan suami saya itu. Saya ini hina, dia bilang gitu. Tapi saya percaya Tuhan. Saya sudah ditebus dengan Roh Kudus. Saya kembali merasakan kepahitan sesi ketiga. Saya kembali merasakan
Betapa Tuhan, pahitnya setelah saya mengikut Engkau, saya ditinggalkan keluarga saya. Saya pergi ke Jakarta untuk menyelamatkan jiwa anak saya. Tetapi orang-orang di sini memahitkan saya semua ya Tuhan. Kemudian saya hamil, ya, anak kedua, ya, kemudian terus di dalam kehamilan itu mereka terus memahitkan hati saya. Mertua dan adik-adik ipar saya terus memahitkan hati saya. Ngolok-olok saya. Bahkan ketika saya ingin bergereja di tempat mereka, ketika salah seorang ipar saya itu menjadi pelayan Tuhan, saya bersalaman dengan dia ingin masuk ke gereja itu. Dia nggak mau salaman sama saya. Saya bilang, ya Tuhan, mereka ini adalah pelayan-pelayanmu. Dan saya datang sebagai jemaatmu. Mereka, kenapa kok salaman? Dia tidak menyambut saya. Saya pahit, tapi saya terus tidak mau kecewa dengan Tuhan. Ketika saya kecewa sama manusia, saya belajar untuk tidak kecewa sama Tuhan. Ya, kemudian ketika saya hamil, anak saya yang pertama ini sudah semakin besar, sekitar umur 3 tahun, 4 tahun lah ya. Suami saya ini, ya mohon maaf jika suatu hari suami saya ini melihat tayangan ini, saya tidak ingin menjelekkan apapun, saya hanya menceritakan apa yang terjadi. Ya, kiranya Tuhan yang mengerti saya ini bersaksi benar atau bohong. Anak saya setiap hari dipukul. Anak saya setiap hari disuruh push up. Kalau nggak kuat, anak saya dibekuk begini di depan mata saya. Suami saya, orang yang mengakui menikahi saya, mengaku mencintai saya. Saya sudah merantau di Jakarta, ditolak orang tua saya. Saya harus menyelamatkan jiwa anak saya. Saya nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Saya hamil, ditolak oleh keluarga mertua, ditambah suami saya terus memukuli anak saya. Saya terus berlutut sama Tuhan supaya suami saya diubahkan. Tetapi terus orang tua saya bilang, dia jual agama supaya menikah dengan laki-laki. Dia ikut suaminya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Katanya orang Kristen itu penuh kasih. Tapi lihat ketika saya pulang ke rumah orang tua saya, jadi saya sering diusir sama suami saya ini ya. Kalau saya melawan dia, jangan pukuli anak saya. Saya bilang gitu, jangan pukuli anak saya. Bagaimanapun dia tetap darah daging saya. Kenapa kamu menikahi saya kalau kamu nggak bisa terima anak saya? Saya diusir, saya pulang ke orang tua saya. Orang tua saya membuka baju anak saya. Katanya orang tua saya itu banyak bekas-bekas pukulan, memar-memar pukulan. Saya selama ini diam, saya nggak bilang sama orang tua saya karena saya malu. Tapi orang tua saya melihat sendiri, dan anak saya tanyain, kenapa kamu nak? Anak saya bilang, dipukulin papa setiap hari. Orang tua saya makin mencaci maki saya. Tapi saya terus bertahan dengan rumah tangga saya. Saya habis diusir, suami saya minta maaf, saya kembali lagi. Saya kembali lagi, dipukul lagi anak saya, dipukul lagi terus sampai berdarah-darah ya. Sampai berdarah-darah itu. Sampai tetangga-tetangga saya itu mau laporkan suami saya ke polisi, tapi saya bilang jangan laporkan, itu suami saya. Saya diusir lagi. Terus saya kembali lagi, saya diusir lagi sampai kira-kira 12 kali. Ya, terakhir saya benar-benar tidak kuat dan suami saya bilang, kamu mau pilih aku sebagai suamimu atau pilih anakmu. Dan dengan terpaksa saya memilih anak saya. Dan kemudian kami bercerai. Kami berpisah. Tetapi kemudian saya kembali ke Surabaya bersama 2 anak saya, yang pertama dan yang kedua. Ya. Disitulah tantangan-tantangan bagaimana saya mengikut Tuhan. Jadi ketika saya dari pertama kali, 11 tahun yang lalu saya dibaptis, ya, hingga saat ini, saya terus bergumul, saya terus diizinkan Tuhan
mengalami pencobaan-pencobaan. Baru ketika saya berpisah sama suami saya, dan saya terus ke gereja, ya, saya nggak punya apa-apa, tapi bagaimana saya bisa ke gereja? Saya numpang sana, numpang sini, saya ke gereja. Saya terus membimbing anak-anak saya untuk kenal dengan Tuhan. Dan anak saya yang pertama saat ini mengalami juga broken home dan broken heart. Sehingga dia mengalami struggle dan tidak mau sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini anak saya juga mengalami yang namanya kenakalan remaja juga, karena begitu traumanya, begitu sakitnya kepada saya, ya. Saya mencoba bertahan sekitar 4 tahun sampai 5 tahun saya berumah tangga. Dia terus menerus, dia dikatakan suami saya, kamu anak setan, katanya itu ke anak saya. Dipukuli. Sudah terbentuk sampai anak saya bawa ke psikolog, ke psikiater, ke hamba Tuhan, kelepasan. Itu sampai sekarang anak saya masih tidak mau sekolah, tidak mau ngapa-ngapain. Sampai iblis terus bilang, teman-teman saya bilang, keluarga saya bilang, katanya Tuhanmu kaya, tapi kamu masih miskin sampai saat ini. Katamu Tuhanmu kasih, buktinya orang-orang Kristen tidak mengasihi kamu. Katanya Tuhan itu bisa melepaskan kamu, tapi buktinya sampai sekarang kamu penuh dengan pencobaan. Seperti itu sampai akhirnya saya setiap hari terus mencari Tuhan. Saya saat teduh, saya baca firman sampai habis, saya baca lagi sampai habis. Itulah kekuatan saya. Saya jawab sama orang yang menuduh, yang menuduhkan Tuhan itu. Saya bilang, saya mau ikut Tuhan, bukan karena supaya Tuhan melepaskan segala pergumulan saya. Saya ikut Tuhan karena saya mengalami Tuhan sendiri. Karena roh itulah yang membuat saya kuat. Karena roh itulah yang membuat saya taat. Karena roh itu yang membuat saya itu sampai hari ini. Jadi karena saya tidak bisa menyangkal kealahan Yesus Kristus. Karena saya mengalami pengalaman spiritual, ya, yang tidak bisa saya ceritakan bagaimana detailnya perasaannya. Saya hanya bisa menceritakan gambarannya saja. Tapi yang saya rasakan itu, yang hanya bisa saya rasakan, ya. Karena pengalaman spiritual orang-orang itu berbeda-beda. Jadi yang saya rasakan, bagaimana engkau menyuruh saya menyangkal Yesus? Bagaimana engkau menyuruh saya meninggalkan Yesus? Sedangkan saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saya dengar. Bagaimana? Jadi saya nggak bisa menyangkal. Ketika hidup saya saat ini masih mengalami suatu pencobaan, itu adalah mungkin itu adalah sebagai pembuktian iman saya. Setiap hari saya harus dibuktikan iman saya sampai saya ini murni seperti emas. Saya pikir itu tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya ikut Tuhan, ya. Dan kalau mujizat, saya banyak mengalami mujizat. Banyak sekali saya mengalami mujizat. Mujizat yang saya alami adalah, tentu saja kalau mujizat jasmani, tentu saja Tuhan sangat memberikan mujizat jasmani. Tetapi yang saya rasakan itu mujizat secara rohani, ya, di mana saya bisa lepas dari free sex, saya bisa lepas dari stres, lepas dari depresi, saya bisa mujizatnya juga saya lebih mengenal Tuhan. Saya diberi kekuatan hari demi hari, ya. Ketika saya berbagi pengalaman hidup dengan teman-teman saya yang bukan anak Tuhan, mereka bilang kehidupanmu itu nggak mudah. Nggak semua orang bisa mengalami kehidupan. Itulah justru mujizatnya. Disitulah justru mujizat, di mana saya itu bisa kuat karena saya berdoa, ya. Saya itu bisa menjalani hidup berdiri tidak goyah karena saya berdoa, karena saya percaya. Itulah mujizat yang Tuhan berikan. Sedangkan mujizat secara jasmani, sampai sekarang saya single parent, anak-anak saya terpelihara. Anak saya yang kedua sekolah Kristen, ya, di salah satu sekolah Kristen. Pada waktu itu anak saya nggak bisa membiayai anak saya.
sekolah Kristen, tapi anak saya kepingin sekali sekolah Kristen. Dia bilang, aku pengen mengenal Tuhan. Saya bilang gini, oke, ayo kita sama-sama menggunakan iman ya nak ya. Waktu itu anak saya TK. Kamu berkata di dalam cermin, di dalam nama Yesus, kamu Hana, nama anak saya adalah Hana. Kamu Hana bisa sekolah di sini yang terus aja setiap hari. Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada orang yang transfer saya nggak kenal, hanya kita kenal secara online ya, yang membagikan ayat Alkitab setiap hari. Tiba-tiba jemaat orang itu mengirimkan uang berapa juta untuk sekolah anak saya. Saya masih kurang, saya bilang, enak, masih ada uang nak, ada uang masuk. Ayo terus katakan dalam nama Yesus saya bisa sekolah di situ gitu ya. Saya mengajarkan kepada anak saya. Dan pada saatnya ya, saya gugup itu. 2 minggu sekolah itu belum ditutup. Gelombangnya belum ditutup. 2 minggu ada teman saya yang memberikan. Dia bilang, ini uang ya untuk sekolah anakmu, untuk beli seragam anakmu, untuk jahit seragam anakmu. Sehingga anak saya sampai sekarang sekolah di situ ya. Jadi saya ajarkan kepada anak saya tentang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, mengucapkan iman dalam mulut itu bisa terjadi apa yang kita butuhkan. Kemudian banyak mujizat-mujizat yang saya dapatkan di saat yang tepat, di saat saya sudah tidak bisa lagi. Tuhan, saya nggak tahu gitu ya, anak saya ini. Yang pertama itu, saya sudah sekolahkan 4 kali sekolah, dan 4 kali pula anak saya itu keluar. Nggak mau anak saya sekolah ya, nggak tahu, mungkin masih kepahitan gitu ya. Tapi mujizat yang saya rasakan, pada waktu itu saya nggak punya uang sekolah juga ya. Anak saya itu saya mau masukkan ke salah satu asrama Katolik di Surabaya. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya uang. Tiba-tiba seorang teman saya itu bilang, kamu di asrama ini, kamu datang kamu bilang kalau kamu nggak punya uang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, andaikan saya ini punya suami, saya bisa loh mencurahkan beban saya ini kepadamu Tuhan. Saya itu dengar Tuhan bilang, aku mempelaimu. Ayo sekarang juga kendarai motormu ke asrama itu. Loh saya nggak punya uang plus Tuhan. Itu sekolah mahal Tuhan. Ayo aku suamimu. Ayo percaya. Yaudah saya taat. Saya bilang sama saya Tuhan saya taat. Terus pada waktu di situ di pintu asrama itu saya masih gemetar, saya keringetan. Saya tingtong gitu. Dibukalah sama seorang. Ya Bu, ada apa? Iya Pak, saya boleh masuk. Oh ya boleh gitu. Terus saya bilang apa ya Tuhan? Bilang aja apa adanya. Saya bilang sama dia, saya mau nyekolahkan anak saya mau kepingin anak saya ini di asrama supaya menjadi baik, tapi saya nggak punya uang sama sekali. Saya bilang, ibu punya adanya berapa? Nggak ada berapapun, sepeser pun saya nggak ada. Tiba-tiba saya menangis, tolong saya Pak, tolong saya, kalau nggak tolong saya, anak saya gimana Pak? Tolong saya Pak, Tuhan Yesus yang nyuruh saya ke sini. Tolong saya, kalau Bapak nggak mau Pak ya, terserah Bapak berurusan sama Tuhan Yesus sendiri, saya bilang gitu ya. Terus ya Pak, iya. Saya bilang Romo dulu, Ibu tenang dulu, Ibu pulang ya. Saya bilang Romo. Nggak lama kemudian saya ditelepon sama Romonya itu. Saya suruh datang untuk mengisi formulir. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya tidak membayar 1% pun. Anak saya masuk ke sekolah itu tidak membayar 1% pun ya. Dan ya pada akhirnya anak saya itu kabur dari asrama. Susternya sampai kewalahan sama anak saya, katanya anak saya nakal sekali ya. Ya, tetapi saya sampai sekarang keluarga saya dibilang anak saya itu yang ada setannya lah ya. Anak saya itu saya suruh ke ke orang pinter ya, untuk ruqyah, untuk ke anak pinter, supaya ke orang pinter untuk menghilangkan setan yang ada dalam
anak saya. Tapi saya bilang dengan tegas kepada orang tua saya tidak akan membawa anak saya kemanapun, ke spiritual apapun, kecuali nama Yesus. Biarkan anak saya saat ini belum sembuh jiwa atau raganya. Biarkan, tidak apa-apa, saya terus berdoa. Jangan pernah menyuruh lagi saya untuk pergi kepada siapapun kecuali pada Tuhan Yesus. Orang tua saya langsung diam. Sekalipun Tuhan tidak mau menyembuhkan anak saya, biarlah Tuhan yang menjadi Allah saya. Sekalipun Allahku itu tidak menolong saya, aku tidak akan menyembah Allah Tuhan, Allah Tuanku. Saya bilang, kan mama saya kan waktu itu yang bilang. Jadi saya menghormati mamaku, saya menghormati orang tua, tapi saya tidak akan menyembah Allah selain Tuhan Yesus. Seketika itu orang tua saya tidak pernah lagi untuk menyuruh saya ke siapapun sampai sekarang. Dan saya banyak rasakan mujizat-mujizat Tuhan yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tetapi itulah mujizat-mujizat ya, sampai detik ini anak-anak saya tidak pernah merasakan kelaparan. Tuhan tidak pernah mengurangi jatah makan saya 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 tidak sama sekali. Saya dan anak-anak saya terpelihara. Saya dan anak-anak saya merasakan damai sejahtera, disertai oleh Tuhan. Meskipun belum semua pergumulan saya dijawab ya, dan sampai sekarang saya juga tetap mengasihi orang tua saya, mengasihi adik saya yang kedua ya. Adik saya yang kedua ini saya bawa, adik saya yang kedua ini mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Sampai akhirnya adik saya ini divonis mau mati sama dokter. Dan saya harus pada waktu itu membiayai adik saya. Pada waktu itu juga sekitar 2 tahun yang lalu, saya pun tidak punya uang ya. Saya single parent, saya juga tidak punya uang. Akhirnya saya terpaksa berhutang ya, berapa puluh juta untuk menyembuhkan adik saya ini. Dan adik saya ini akhirnya tidak sembuh, tetapi pulih ya, keadaannya pulih sampai sekarang ya. Saya tidak tahu bagaimana cara membayar hutang sampai sekarang. Saya terlilit hutang. Tetapi saya katakan sama adik saya, sama keluarga saya ikhlas membantu keluarga saya ikhlas membantu adik saya. Dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan melunaskan hutang saya. Ya, saya bilang gitu. Tetap adik saya kemudian ingin mengenal Tuhan Yesus. Dan saya kenalkan Tuhan Yesus kepada adik saya. Dan adik saya dibaptis. Dan saya bilang sama dia, setelah kau dibaptis, kau akan menerima tantangan. Dan ternyata adik saya itu kembali ke kepercayaannya yang lama. Sampai saat ini saya bergumul supaya jiwa adik saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya memilih di beberapa teman-teman yang grup-grup pendoa ya, beberapa grup pendoa, saya berdoa supaya jelas saya ingin hutang saya dilunaskan untuk yang kemarin untuk penyembuhan adik saya, tetapi terlebih itu saya ingin jiwa adik saya diselamatkan kembali, karena adik saya sempat dibaptis dan meninggalkan Tuhan, entah karena dia tidak kuat dengan celaan-celaan itu, entah karena sesuatu hal yang lain ya. Tetapi saya terus mendoakan bahwa adik saya boleh kembali diselamatkan, dan anak-anak saya ini juga terus mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian kesaksian saya. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.